Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul waqihu, anak yang jelek akhlaknya. Al-waladul waqihu, anak yang jelek akhlaknya itu la yata'addabu, tidak beradab, ma'awalidaihi, kepada orang tuanya, wa asatidatihi, dan guru-gurunya, wala yahtarimu, dan dia tidak menghormati man huwa akbaru minhu, kepada orang yang lebih tua darinya, wala yarhamu, dan dia tidak menyayangi man huwa asgoru minhu, kepada orang yang kecil darinya, wa yakdzibu, dan dia berbohong, idza takallama, apabila berbicara, wa yarfa'u sautahu idza dohika, dan dia mengeraskan suaranya, idza dohika, apabila tertawa, wa yuhibbus satma, dan dia suka mencaci, wal kalamal qabiha, dan suka berbicara yang jelek, wal mukhasomah, dan suka berkelahi, wa yastahzi'u bi ghairihi, dan dia suka mengejek orang lain, wa yatakabbaru alaihi, dan suka menyombongkan dirinya, wala yastahyi, dan dia tidak malu, an ya'mala qabihan, melakukan kejelekan, wala yasma'un nasihah, dan dia tidak suka mendengarkan nasihat. Jadi anak-anak, Akhlak lil banin juz 1 bab 3 menjelaskan tentang ciri-ciri anak yang akhlaknya jelek, anak yang jelek akhlaknya, anak yang buruk akhlaknya. Apa saja? Ayo anak-anak. Pertama, dia tidak beradab. Tidak beradab itu tidak sopan. Kepada siapa? Kepada orang tuanya, ibu bapaknya, songong, nggak patuh, nggak berbakti, disuruh males. Dan guru-gurunya, sama guru songong, dikasih tugas nggak ngerjain, malah main HP, malah ngobrol dan lain sebagainya. Jadi pertama tadi, ciri anak yang jelek akhlaknya tidak beradab kepada orang tua dan guru-gurunya, itu satu. Yang kedua, ciri yang kedua, dan dia tidak menghormati kepada yang lebih tua darinya. Tuh, anak yang jelek akhlaknya sama orang yang lebih tua nggak sopan, tidak sopan. Itu akhlaknya jelek, nggak boleh anak-anak. Kalau sama yang lebih tua dari umur kita harus hormat. Ciri yang ketiga, wala yarhamu man huwa asgharu minhu, dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil darinya. Sama adik berantem mulu, sama tetangga yang lebih kecil jangan nangis mulu dan lain sebagainya. Itu anak yang buruk akhlaknya. Ciri yang keempat, wa yakdzibu idza takallama. Nah, ini anak-anak, ini termasuk ciri-ciri anak yang jelek akhlaknya, dan dia berbohong apabila berbicara. Ayo anak-anak, siapa yang sering berbohong? Ngomongnya selalu, berbicaranya selalu bohong.
pada orang tuanya, pada bapaknya, ibunya, gurunya, teman-temannya. Itu nggak boleh ya anak-anak. Anak kelas 5 nggak boleh seperti itu. Dibiasakan dari kecil. Nanti kalau kebiasa berbohong sekali, kesana-sananya selalu berbohong. Dirubah ya anak-anak. Ciri selanjutnya adalah wayarfa'u sautahu idza dohika, dan dia mengeraskan suaranya apabila tertawa. Nah anak-anak kalau tertawa nggak boleh terbahak-bahak, nggak boleh ho 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 ho, nggak boleh. Kalau tertawa ada adabnya, pelan-pelan mulutnya ditutup pakai tangan. Itu cara Rasulullah, adabnya begitu. Tidak boleh tertawa walaupun kamu geli banget tawanya, jangan sampai terbahak-bahak kedengeran tetangga kemana-mana. Itu tidak boleh. Atau di kelas lagi diajarin gurunya, dijelaskan pelajaran malah tertawa-tawa, terbahak-bahak. Itu ciri anak yang jelek akhlaknya. Ciri selanjutnya wa yuhibbus syatma, dan dia suka mencaci. Anak-anak tahu mencaci enggak? Mencaci artinya ngata-ngatain. Nah, ngata-ngatain enggak boleh ya anak-anak. Misalnya, jelek lu, hitam lu, pendek lu, dan lain sebagainya. Itu enggak boleh. Bibirnya dibiasakan diem, enggak boleh mencaci. Wal kalamal qabiha, ciri selanjutnya, dan suka berbicara yang jelek, ngomong yang jelek, ngomong anjing, babi, monyet, dan lain sebagainya. Gak boleh anak-anak, bibirnya dibiasakan jangan mengucapkan kata-kata yang jelek atau kotor, jorok, gak boleh. Wal mukhasomah, dan suka berkelahi. Nah ini termasuk ciri anak-anak yang jelek akhlaknya, suka berkelahi, tawuran, atau tonjok-tonjokan, selengket-selengketan tuh kakinya, gak boleh ya anak-anak. Kemudian ciri selanjutnya wa yastahzi'u bi ghairihi, dan dia suka mengejek orang lain. Mengejek sama mencaci hampir mirip. Tawa-tawain, ngata-ngatain, mengejek. Ciri selanjutnya wa yatakabbaru alaihi, dan suka menyombongkan dirinya, sombong. Enggak boleh sombong anak-anak. Kita walaupun sehebat apapun tidak boleh sombong. Kita pintar, kita kaya, kita cerdas, kita kuat, kita cantik, kita ganteng, tidak boleh sombong. Diam aja mulutnya. Wala yastahi an ya'mala qabihan. Ciri selanjutnya, dan dia tidak malu melakukan kejelekan, mencuri, mencopet, apalagi pokok joget-joget, pakai baju yang seksi, nggak pakai jilbab. Itu termasuk tidak malu melakukan kejelekan. Itu termasuk ciri-ciri anak yang jelek akhlaknya. Yang terakhir, ciri anak yang jelek akhlaknya adalah wala yasma'un nasihah, dan dia tidak suka mendengarkan nasihat. Orang anak yang jelek akhlaknya nggak pernah mau dengerin nasihat. Dibilang jangan begini ya, diem, manyun, marah, ngambek. Itu nggak boleh anak-anak. Kalau kita dinasehati oleh orang yang lebih tua dari kita atau oleh teman kita kalau nasihatnya itu baik untuk kita, dengerin dan amalkan. Jangan kita bodoh amat, biarin, pikirin. Nggak boleh anak-anak ya. Apalagi kalian anak madrasah, tidak boleh akhlaknya jelek, nggak boleh menjadi al-waladul waqihu. Apa artinya anak-anak al-waladul waqihu? Al-waladul waqihu artinya anak yang jelek akhlaknya. Bu guru ingin sekali anak kelas 5 mempunyai akhlak yang baik, akhlaknya di sekolah, di rumah, apalagi dengan orang tua ya. Jangan sampai di sekolah kamu kalem, gak taunya di rumah akhlaknya jelek. Gak boleh begitu, harus dua-duanya. Di sekolah, di rumah akhlaknya harus baik. Di lingkungan sekolah teman-teman, di lingkungan rumah teman-teman. Ya anak-anak, pesan bu guru adalah itu. Kebetulan ini belajar tentang akhlak, jadi akhlak kalian harus bagus dan diamalkan. Itu tadi ciri-cirinya tentang anak yang jelek akhlaknya, kalian jauhkan, jangan dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.